Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalamu yuridillahu bihi khairat yufaqihu fiddin. Seluruh majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah semua urusan kita, dan insya Allah anak-anakku sekalian yang sedang menuntut ilmu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya dan pikirannya, dan kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul-betul membawa kebaikan bukan hanya untuk dirinya tapi untuk keluarga, untuk orang banyak, untuk bangsa dan negara, dan terutama untuk agama. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Ada beberapa teman-teman kalian yang kurang sehat, ya, yang dirawat di rumah sakit. Bahkan Ananda Musafa sampai sekarang tangannya itu masih belum pulih, sebentar akhir itu masih patah, belum bisa beraktivitas. Kita bacakan Fatihah semua teman-teman kalian yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang sakit di rumah atau dimanapun, bahkan guru-guru pun kalau ada yang sakit dan keluarga ada yang sakit. Mari dengan ikhlas kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipulihkan kesehatannya sehingga dapat beraktivitas secara normal seperti semula. Dan juga ada informasi orang tua dari alumni yang ketiga, Akil Busro, meninggal dunia, ayahnya tadi malam. Ya, kita doakan. Mungkin ada yang ingat ya, alumni 3, alumni 4 itu. Alumni 3 Akil Busro, orang tuanya meninggal. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan dalam kuburnya, Allah masukkan ke dalam surga, dan keluarga yang ditinggalkan dapat menerima penuh dengan tabah dan sabar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Fatihah yang selanjutnya kita doakan orang tua kita semua yang di rumah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diluaskan dan dimudahkan rezekinya, dijadikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan juga segala apapun program di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru-gurunya dan siapapun yang ada di pondok ini selalu sehat walafiat, diluaskan dan diberkahi rezeki yang didapat,
dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah dengar informasi bahwa di luar liburnya itu hanya 1 minggu. Tolong dengarkan, jangan main-main. Di luar itu liburnya hanya 1 minggu. Kalian alhamdulillah libur 2 minggu. Innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Innamal mar'u haditsun ba'dahu. Sesungguhnya siapapun manusia, dia akan menjadi buah bibir bagi orang yang setelahnya. Artinya akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang setelahnya. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadilah engkau buah bibir pembicaraan orang-orang setelah kalian, yang mana yang dibicarakan tentang kalian adalah yang baik-baiknya, yang positif-positifnya, bukan yang negatifnya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian sudah libur selama 2 minggu. Maka tolong perbarui niatnya. Perbarui niatnya. Artinya perbarui niatnya apa? Tolong yang kemarin yang kalian di rumah, apapun yang kalian lakukan di rumah, sudah tinggalkan. Sekarang kalian konsentrasi masuk ke pondok ini lagi. Segala peraturan di pondok kalian ikuti. Belajar yang rajin. Dan jangan lupa, dalam doa kalian doakan ibu bapak kalian. Jangan lupa dalam doa kalian doakan guru-guru yang ada di pondok ini, dan doakan juga pondok pesantren ini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah keberkahan. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau lancar itu akan Abi buat parkir pakai konblok, dihitung luasnya 25 kali 40 1000 meter. Hitung-hitungan dana paling sedikit itu 135 juta. Paling sedikit. Dan setelah itu mudah-mudahan ini langsung kita tutup. Lapangan ini kita tutup pakai indoor. Dari ujung situ ke ujung sini. Ini kurang lebih hitungan dananya 300 juta lebih. Jadi dalam waktu dekat ini Abi harus siap dana tidak kurang 500 juta untuk buat parkiran di sana, di konblok, ya. Dan ini ditutup, dibikin atap semuanya dari ujung situ sampai ujung sana, sehingga nanti kalau malam-malam ruangan ini bisa digunakan. Ya, baik untuk belajar maupun apa bisa kita gunakan. Dan juga ya mudah-mudahan doakan seandainya ada nanti yang ingin nyewa tempat ini untuk pernikahan, untuk apapun bisa. Ya, mudah-mudahan ada income sedikit untuk pondok, dan parkirnya kita sediakan luas 1000 meter. Nah, Abi minta doa dari kalian, mudah-mudahan ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan segala apapun yang di pondok ini pembangunannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan yang berarti. Mohon didoakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah mulai pendaftaran santri baru. Tolong yang apabila ada adiknya, keluarganya, saudaranya, sepupunya, tetangganya yang ingin masuk pondok pesantren Nurul Ilmi, nanti ketika bagi raport beritahu ke orang tuanya supaya segera mendaftar.
Lagi beritahu ke orang tuanya nanti ketika bagi raport hari Ahad tanggal 14 Januari, informasikan orang tuanya tolong segera mendaftar. Ya, tolong beritahu ke orang tuanya, beritahu ke keluarganya untuk segera mendaftar. Dan abi mohon semua yang santri putra dan santri putri, kebersihan pondok dijaga. Kebersihan kamar mandi dijaga, sampah tidak berserakan. Ya, an-nazafatu minal iman. Dan kepada guru-guru, majelis guru semuanya harus aktif. Jangan cuek terhadap kondisi keadaan di pondok ini. Baik disiplin santri maupun ya, lingkungan bersih atau kotor. Kalau ada sampah tolong diambil langsung dibersihkan. Ya, tolong semuanya, santrinya, majelis gurunya jangan cuek. Ya, tolong disiplin. Jaga kebersihannya. Jaga disiplinnya, jaga kebersihannya. Dan Nabi mohon belajar yang rajin. Jangan main-main. Ya, belajar yang rajin. Jangan main-main. Insya Allah kalau kalian belajar yang rajin, banyak hafal Qur'annya, banyak hafal hadisnya, mengerti dan faham pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari di sini, nahunya faham dan menguasai, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya faham dan menguasai, ilmu fikihnya, ilmu tauhid dan semua ilmu yang dipelajari di sini, kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan kalian paham. Kalau tidak ngerti, tanya. Insya Allah, mudah-mudahan kalian nanti setelah di pondok ini, subhanallah, baru merasakan manfaat dan baru merasakan apa gunanya kalian belajar di pondok ini. Semua kegiatan yang positif, muhadharahnya bagi kelas 6, bahsul masailnya, semua kegiatan apapun yang ada di pondok ini, pramukanya, silatnya, bagi yang ikut, tolong jangan main-main dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Bagi pengurus, ya, kalian tinggal 1 semester lagi jadi pengurus. Itu jadikan kesempatan untuk berorganisasi. Karena tidak mustahil kalian nanti di masyarakat, ya, dengan ilmu organisasi yang kalian sudah praktekkan di pondok ini bermanfaat. Tolong, jangan main-main jadi pengurus, serius. Jangan main-main dalam belajar dan segala apapun di pondok ini, serius. Dan jaga kesehatannya. Jaga kesehatan. Kesehatan itu mahal. Sekarang kalian belum merasa, nanti ketika kalian sudah umur 40 tahun, kalau Allah panjangkan umurnya, ketika mestinya lagi produktifnya sakit-sakitan. Hawa nafsu diikutin itu nggak akan pernah kenyang-kenyangnya, nggak akan pernah berhenti-berhentinya. Hawa nafsu kalau diikuti sampai kau kapanpun jadi budak hawa nafsu, jadi budak kemauan, dan kemauan dan hawa nafsu tidak akan pernah cukup-cukupnya dan tidak akan pernah merasa puas. Sampai tua kalian tidak akan berhenti kalau kalian menjadi budak hawa nafsu dan tidak berani dan tidak bisa untuk mengontrol hawa nafsu kalian. Dalam satu ungkapan mahfuzat dikatakan, kaifa yastaqimu dzillu wal 'udu a'waj. Ini dalam mahfuzat. Mungkin kalian belajar, kaifa yastaqimu dzillu, bagaimana bayangan sesuatu barang itu akan lurus, wal 'udu a'waj, sedangkan tiang yang menjadi dasar untuk bayangan itu bengkok. Anda tegakkan misalnya tiang di sini, kemudian disorot oleh matahari. Kalau tiangnya bengkok, maka bayangannya pun akan bengkok. Kalau tiangnya lurus, maka bayangannya pun akan lurus. Kaifa yastaqimu dzillu wal 'udu a'waj. Sekali lagi, kaifa yastaqimu dzillu wal 'udu a'waj.
bagaimana bayangan suatu tiang akan lurus sementara tiangnya bengkok dan tidak lurus. Tolong dipahami semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah lahir dan batin. Mudah-mudahan orang-orang tua kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah. Dan mudah-mudahan guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, para pimpinannya diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit juga para santrinya diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah. Yang sakit disembuhkan dan diangkat dan dipulihkan diangkat penyakitnya dan dipulihkan oleh Allah kesehatannya. Dan mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan, diluaskan dan diberkahi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dan segala apapun pengalaman yang kalian dapatkan di pondok ini menjadi ilmu dan pengalaman yang berkah, menjadi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat, yang memberikan kemanfaatan dan keberkahan, dan insya Allah kebaikan untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk masyarakat kalian, untuk bangsa dan negara, dan terutama untuk agama. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kecerdasan itu ada 4 macam. Satu, kecerdasan itu dikenal dengan istilah IQ, intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Cerdas, gampang dan mudah memahami pelajaran, banyak ilmu pengetahuannya, banyak informasi, dan otaknya penuh dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kecerdasan IQ ini, intellectual quotient ini, adalah waktunya sekarang kalian belajar dan sekarang kalian ditimba ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Kecerdasan yang kedua yang disebut dengan EQ, emotional quotient. Emosinya betul-betul cerdas. Dia tahu dan dia ngerti dan dia paham apa dan kapan dia harus melakukan sesuatu. Apa perbuatan yang layak dan pantas kalau dia jadi santri? Apa perbuatan yang layak dan pantas kalau dia jadi pengurus? Apa perbuatan dan perkataan dan apapun yang pantas yang dilakukan oleh kelas 6? Apa dan disiplin apa, perkataan apa yang layak dilakukan dan pantas dilakukan kalau dia sebagai seorang guru? Emosinya cerdas, emosinya tidak meledak-ledak, emosinya mampu meletakkan sesuatu pada tempat dan kondisinya. Itu namanya emotional quotient. Dan ini harus dimiliki. Kecerdasan yang ketiga yang disebut dengan spiritual quotient. Dan spiritual quotient ini adalah sangat berhubungan dengan spiritual, dengan agamanya, dengan imannya. Kalau agamanya melarang melakukan perbuatan tersebut, bagaimanapun tolong ditinggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tadi. Ya, kalau kurang ajar kepada guru adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, jangan kurang ajar kepada guru. Kalau perintah Allah kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, berbaktilah kepada ibu bapak kalian. Jangan sampai ibu bapak kalian menangis dan kecewa karena perbuatan dan karena kelakuan kalian. Spiritual harus cerdas. Ingat kepada orang tua. Apa? Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kalian. Dan marah dan murkanya Allah kepada kalian tergantung kepada marah dan murkanya orang tua kepada kalian. Maka tolong kalian sebagai anak, baik yang putra maupun putri, buatlah orang tua kalian bangga, buatlah orang tua kalian senang, buatlah orang tua kalian tersenyum karena perkataan dan perbuatan kalian. Itu namanya spiritual quotient.
Kecerdasan yang keempat yang dikenal dengan SSQ, soft skill question. Kecerdasan soft skill. Apa itu kecerdasan soft skill? Kecerdasan yang ada pada diri manusia, yang dia mempunyai misalnya percaya diri yang tinggi, yang misalnya pantang menyerah, yang misalnya jujur, kalau melakukan sesuatu nggak main-main dan betul-betul serius, kalau mempunyai cita-cita dan kemauan dengan niat yang keras dan kemauan yang keras dan usaha yang keras. Ingat, percaya diri yang tinggi harus dimiliki oleh setiap santri. Pantang menyerah harus dimiliki oleh setiap santri. Kalau kalian punya cita-cita dan punya kemauan, dan kalian yakin cita-cita dan kemauan kalian itu baik dan positif untuk masa depan kalian, jadilah seperti baja, makin ditempa makin tajam, makin ditempa makin tajam. Jadilah seperti karang di tengah lautan, walaupun ombak begitu keras menerpa karang di tengah lautan, karang sedikit pun tidak terpecah, justru ombak yang menerpanya yang terpecah. Itulah jiwanya santri, pantang menyerah dan kuat dan kuat dan kuat. Paham? Paham? Keempat, kecerdasan ini harus kita miliki, kita sebagai umat Rasulullah. Cerdas IQ-nya, maaf, tidak blow on, tidak bego, tidak tulalit. Ada nggak yang blow on? Ada nggak orang yang tulalit? Ada nggak orang kalau ngomong nggak nyambung? Artinya apa? Dia omongin apa aja nggak paham. Kenapa? Malas baca, malas belajar. Anda tidak. Anda harus mempunyai IQ yang cerdas. Kemudian emosi pun cerdas. Pandai mengendalikan emosinya. Kapan harus bertindak, kapan harus bersikap. Dan bertindak dan bersikap pun yang positif. Spiritual pun harus cerdas. Ikuti apa yang ada dalam perintah agama. Yang dilarang oleh agama, tinggalkan. Yang diperintahkan oleh agama, lakukan. Yang terakhir, soft skill question. Ya, mudah-mudahan kalian semua para santri selamat datang. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ya, di semester 2 dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.